Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru, sahabat-sahabat subscriber, siswa-siswi semuanya. Kembali saya akan melanjutkan materi yang akan membahas tentang cerita inspirasi. Oke, pada pertemuan kali ini, pada konten yang berikutnya ini, kita akan membahas bagaimana cara penyusunan cerita inspirasi ya. Siswa-siswi semuanya serta kawan-kawan guru semuanya. Nah, jadi ada bagaimana cara menyusun cerita inspirasi dan bagaimana cara penyajian cerita inspirasi. Ini akan kita bahas. Simak terus videonya. Nah, menyusun cerita inspirasi. Ada beberapa tahapan ya, ada 5 tahap yang tertulis di sini. Kita mencari ilham, mencari sumber imajinasi atau mencari pokok bahasan itu. Yang pertama dulu kita harus mencari atau mengamati lingkungan sekitar. Adakah yang menarik perhatian kita? Adakah kesenjangan yang bisa kita temukan dan bisa kita bahas? Adakah masalah yang menarik? Semakin jauh kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang terjadi, berarti masalah itu akan semakin jauh lebih menarik. Nah, jadi bisa saja kita buat kesenjangannya dengan kesenjangan lain ditambah-tambahkan ya, supaya bisa lebih menarik. Biasanya dilebih-lebihkan ya kesenjangan itu, padahal yang sebenarnya hanya sedikit, lalu kita lebih-lebihkan ya. Nah, itu untuk menarik perhatian. Jadi kita amati lingkungan sekitar, kita cari permasalahan, kita cari topik, kita cari kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi. Itu adalah sebuah kesenjangan yang akan menarik perhatian kita dan akan menjadi inspirasi bagi kita dan orang lain. Nah, setelah itu kita akan menentukan tema teks cerita inspirasi yang dibuat. Kita tidak mungkin untuk menulis semua yang ada di lingkungan kita ya. Kita harus memilih salah satu topiknya yang paling berkesan menurut kita adalah apa. Kalaupun kita melihat kemiskinan yang merajalela di sekitar kita, kita kan tidak mungkin untuk menulis semua aktivitas kemiskinan itu. Kita harus memilih salah satu topik. Kita mau mengarah ke nilai apa? Apakah mengarah ke nilai religius? Apakah mengarah ke nilai sosial, moral, atau nilai sejarah, ataupun nilai pendidikan? Nah, kita harus menentukan tema kita tentang apa gitu ya. Nilai apa yang mau kita bahas dalam cerita inspiratif itu. Yang maaf ya sahabat-sahabat. Yang ketiga, kita harus membuat narasi ya, narasi yang mengacu kepada struktur teks cerita inspirasi itu. Nah, jadi narasi itu adalah sebuah cerita ya, sebuah cerita. Kita harus menulisnya sesuai dengan struktur yang tadi kita bahas ya, yang 4 tadi ya. Nah, mulai dari pendahuluan, kemudian ada puncak kejadiannya, peristiwanya, kemudian ada penyelesaiannya, dan nanti yang terakhir adalah penilaiannya. Nah, itu harus kita bahas. Nah, ceritanya kita tulis tetap sesuai dengan unsur-unsur sebuah cerita yang terdiri dari tema ya, tokoh, penokohan, latar kemana kejadiannya, settingnya. Nah, kemudian juga alur ceritanya seperti apa, dan pengarangnya atau kita sebagai penulis berposisinya di mana, begitu ya. Nah, setelah kita membuat narasi itu, maka kita tinggal membuat cerita yang dapat menginspirasi ya. Kita tulis, kita edit, nah kita kembangkan. Yang terakhir adalah kita kembangkan cerita itu menjadi cerita yang bisa menyentuh hati dengan cara menggunakan struktur kebahasaan yang sudah kita bahas tadi ya.
Nah, itulah ya bagaimana caranya menyusun cerita inspirasi dengan tahapan-tahapan itu. Kita tidak sekonyong-konyong bisa langsung menulis sebuah cerita tanpa mengamati lingkungan sekitar kita atau lingkungan negara kita atau lingkungan wilayah kabupaten kita. Namanya lingkungan ya. Lingkungan itu mulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan kantor, semuanya bisa dijadikan sebagai topik untuk pengamatan dan ujungnya adalah dijadikan sebuah cerita yang bisa menginspirasi. Nah, bagaimana penyajian cerita inspirasi? Oke. Nah, yang pertama kita bisa membaca cerita inspirasi terlebih dahulu ya. Kemudian bisa cerita orang, bisa cerita yang sudah kita tulis. Nah, kemudian tentukan ide pokok cerita sesuai dengan alur dalam cerita itu. Nah, kita akan menyusun dialog, kita akan menyusun deskripsi cerita sesuai dengan alurnya itu. Pokok gagasan kita maunya diarahkan kemana ya, dialognya mau diarahkan kemana. Nah, yang ketiga adalah kita akan kembangkan ide-ide pokok itu dengan kalimat-kalimat kita sendiri. Nah, jadi kita bisa membaca cerpen orang, cerita pendek orang. Kemudian pokok gagasan dalam cerita itu apa, kita catat. Nah, kemudian kita tulis kembali dengan bahasa kita sendiri. Ini juga salah satu dari penyajian cerita inspirasi. Kita akan mencari sebuah cerita yang menarik dan sesuai dengan lingkungan kita. Kemudian kita tentukan ide pokoknya, lalu kita kembangkan ide-ide pokok itu dengan kalimat-kalimat kita sendiri. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, bagikan materi ini. Subscribe, like, bagikan cerita ini merupakan dukungan untuk terus mengembangkan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan melalui channelnya Haji Banjar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.